peraturan kelas, di mana peraturan kelas nanti akan kita ubah menjadi kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini berlaku untuk kelas 3A ini. Kemudian kesepakatan harus dilakukan secara bersama-sama dan harus ditaati oleh warga kelas 3A, termasuk Pak Ade juga. Paham? Menulis peraturan kelas yang nanti peraturan itu akan kita buat menjadi kesepakatan dan keyakinan kelas. Maka tugas kalian nanti peraturan kelas yang kamu inginkan boleh ditulis di kertas warna-warni yang Pak Ade berikan. Yang suka pink nanti ya pink boleh, saya mau hijau boleh. Tulis peraturan yang kamu miliki itu ditulis di post-it. Ini namanya post-it. Nanti bisa ditempel di papan tulis ini. Nanti beberapa anak boleh membacakan peraturan yang kamu inginkan yang akan disepakati di dalam kelas 3A ini. Paham perintahnya? Peraturannya tolong ditulis di dalam post-it ini. Kalau sudah, segera tempelkan di papan tulis. Pak, bisa ditempel kok? Bisa, pokoknya ini bisa jadi sulapan. Oke, nggak usah sesuai dengan warnanya ya. Yang penting kalian kasih sampai warna apa nanti bisa ditempel bagi yang sudah. Oke, peraturannya silakan. Jangan sampai kebalik. Ini di belakang orang oleh itu kamu nulis kebalik, kok langsung ditempel. Oke. Nisa, sudah menulis? Oke, tulis yang rapi ya. Oke, L sudah menulis L? Sudah, Oke, baru satu. Lanjutkan ya, biar ada peraturan-peraturan yang menarik di dalam kelas. Arif sudah? Oke. Diba sudah? Belum. Senandung sudah tulis berapa? 1. Oke. Hanan sudah menulis berapa, Hanan? Wih, sudah dapat 5. Adrian? 4. Tegar sudah menulis dapat peraturan berapa? 3. Woi, 3. Mantap. Salin sudah? Woi, belum. Mutia sudah? Belum juga. Dilanjutkan. Diselidiki peraturan apa sih yang akan saya inginkan di kelas ini biar kelas 3A menjadi kelas yang luar biasa. Hanan sudah? Oke, Hanan bisa ditempel di papan tulis. Hanan, sesuka kamu. Mau ditempel di atas boleh, di bawah boleh. Oke, wis bisa nempel loh Hanan loh ya. Oke, yang sudah langsung ditempel. Oke, Ardian sudah mau menempel peraturan kelas yang akan diinginkan. Warnanya pink pula ya. Ingat, peraturan di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kamu pengennya seperti apa? Lah, itulah yang disebut peraturan kelas. Oke, yang sudah bisa naik, bisa maju ke depan untuk ditempel dan nanti ada yang membacakan di depan kelas kita. Yuk, jangan terburu-buru karena peraturan itu tergantung kalian. Kalian itu menginginkan yang seperti apa? Ini miliknya Hanan dan miliknya Ardian. Oke, yang lain bisa menyusul. Bisa langsung ditempel bagi yang sudah. Yang masih menulis ya ditulis dulu, tidak masalah. Oke, silakan Tian. Kalau sudah boleh ditempel. L sudah. Silahkan ditambah. Wusos, dur. Oke, keren. Ya, diamankan dulu. Jika sudah, silahkan Gilang untuk ditempel kesukamu. Waduh, tinggi banget. Oke, ada lagi nih yang cewek belum selesai ya. Yang cewek masih peraturannya banyak banget. Akhirnya bingung. Karena peraturan ini akan berlaku untuk di kelas kita. Niko sudah? Oke, keren Niko. Silakan ditempel. Mau ditaruh. Waduh, keren. Arif sudah selesai. Oke, silakan ditempel Arif. Oke, tempel sesukamu. Waduh, ditempel di puncak. Yuk yang belum segera di
Tunggu hasilnya. Ini Tegar. Wah, Tegar mau menempel. Weset. Tapi kebalik. Lah. Oke, Kava menyusul. Wush, keren. Ya, yang cewek segera. Ada yang sudah selesai lagi? Oke, Nisa sudah? Oke, boleh langsung ditembak. Akila sudah? Oke, silakan Akila. Wush. Oke, Hafid sudah? Oke, silakan ditembak. Diambil lagi, ditempel pelan-pelan. Nempelnya ora kudu keras-keras. Waduh, itu mungkin leme kebalik, Mbak E. Ayo, yang lain bisa disusul. Untuk menempelkan, dilepas dulu Hafid. Dilepas dulu, leme baru nempel. Kebalik mungkin. Oke, ada yang sudah selesai lagi? Diba sudah? Senandung? Oke, silahkan ditempel di depan. Oke, silahkan ditempel. Pasang yang sesukamu. Wah, nempel gini enak banget. Nah, gitu aja. Oke, terima kasih. Yang lain boleh menyusul yang belum? Yuk, Selin sama Mutia belum selesai juga. Oke, silakan yang belum boleh ditempel ke depan. Siapa? Boleh? Yuk, Selin sama Mutia, silakan ditempel peraturan yang sudah kamu tulis ke papan tulisnya. Oke, silakan ditempel dengan perlahan. Oke, bisa kembali ke tempat duduknya. Oke, kalau peraturan kelas yang sudah kamu tulis dan sudah kamu tempel di papan tulis menggunakan pocket ini sudah. Sekarang tugas kalian, ada beberapa anak yang akan membacakan hasil peraturan kelas yang didapat di depan kelas. Oke, siapa yang mau maju dan mengambil hasilnya? Oke, bisa. Silakan ambil milikmu dan bacakan dengan suara yang lantang kepada teman-temannya. Silakan hadap ke sini Nisa. Teman-temannya biar mendengar. Yuk, silakan Nisa. Yang lain tolong didengarkan. Hai. Oke, luar biasa keren. Bentar Nisa, tepuk tangan dulu untuk Nisa. Oke, mungkin tadi beberapa yang tidak mendengar sampai Giba sama Senandung berdiri. Nisa ngobrol ke opo, gitu kan? Saya bacakan lagi dari Nisa. Mungkin Nisa tadi belum sarapan, jadi suaranya halu, ya? Sarapanmu. Oke, peraturan yang diinginkan Nisa. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, harapan ini sakit teman-temannya membuang sampah pada tempatnya. Orang membuang sampah ke dalam saku, nenggon laci itu nggak boleh. Menurut Nisa, oke? Yang kedua, jagalah kebersihan lingkungan sekolah agar terlihat indah. Sama ya dengan poin nomor 1, sampah harus pada tempatnya. 3, peraturan yang diinginkan Nisa. Siramlah toilet atau WC setelah buang air besar dan air kecil. Seperti Hana yang tadi ke kamar mandi, berarti setelahnya harus disiram. 4, jaga kebersihan ruangan kelas dengan kesadaran kita. Ternyata si Nisa pengen kelas kita selalu bersih. Ya loh? Betul? Setuju? Setuju, tetapi nanti kita akan memberikan penguatan. Penguatannya begini. Ternyata di tempat peraturannya Nisa itu tidak mengandung kalimat negatif. Sudah bilang sama Ian, perhatikan dulu.
Nisa sudah keren membuat peraturan yang tidak mengandung unsur kalimat negatif. Kalimat negatif itu contohnya gini, tidak boleh, jangan, dilarang, itu nggak boleh. Maka Nisa sudah luar biasa, sudah mudah, sudah paham bahwa peraturan kelas yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Oke, tidak ada kalimat negatifnya. Oke, silakan duduk si Nisa. Siapa yang kedua? Siapa yang kedua? Oke, saya minta Hanan yang membacakan hasil peraturan kelas dia ditulis oleh si Hanan. Bisa Hanan? Oke, yang keras jangan maju. Yuk, berarti kan yang lain dengarkan Hanan. Terima kasih, tepuk tangan untuk Hanan. Hanan kasih di sini. Hanan tadi Pak sudah menjelaskan ya. Meskipun dari awal memang belum saya jelaskan tidak boleh menggunakan kata-kata negatif, tapi kan ini belum selesai ya. Si Hanan itu peraturan di kelasnya pengennya adalah belajar dengan sungguh-sungguh, bukan hanya untuk Hanan, tapi untuk semuanya. Hanan sungguh-sungguh, ini koncone orang belum sungguh-sungguh. Akhirnya Hanan yang naik kelas, koncone tidak pas. Hanan tidak mau seperti itu. Kalau bisa pinter bareng-bareng, munggah bareng. Pengen nggak naik kelas? Apalagi di kelas 3 pelajarannya sudah lumayan sulit dibandingkan kelas PAUD. Kalau PAUD kan cuma nyanyi-nyanyi selesai ya. Tapi kalau kelas 3 harus keren. Oke, nomor 2, saat belajar tidak bermain. Ada kata-kata negatif. Ya nanti kita selidiki. Boleh nggak ada kata-kata tidak? Nanti kita selidiki. Menurut Hanan, di kelas saat belajar tidak boleh bermain. Yang ketiga, tidak boleh meninggalkan jadwal tadi ya. Tidak ada cerita PR mana, ketinggalan apa, baju olahraganya mana, itu apa, itu ya. Yang ketiga, yang keempat, masuk tepat waktu. Ketika ada bel, harapannya Hanan itu teman-temannya langsung masuk kelas. Baik sudah datang, sudah masuk kelas atau belum, yang penting kalau ono bel harus masuk. Oke, nanti. Kemudian yang kelima, tidak boleh memakan saat pelajaran. Artinya ini bukan tidak boleh memakan, tidak boleh makan saat pelajaran. Itu harapannya Hanan. Hanan pengennya teman-temannya belajar ya sungguh-sungguh, waktunya makan ya nanti makan. Begitu ya. Oke, terima kasih si Hanan. Oke, yang terakhir siapa yang mau maju? Ini karena tadi sudah ada cewek, kemudian ada cowok. Saya minta satu cewek lagi. Silakan juga dulu. Juga yang langsung. Jangan juga milik kamu. Baca yang keras juga, maju ke depan juga. Yang lain perhatikan peraturan kelas yang diinginkan juga. Tidak boleh meminta dan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dan kelas kita harus bersih, kita harus menyapu dengan bersih dan kita menjadi kebersihan. Ada lagi? Oke. Sudah keras ya, nggak usah diulang. Pada intinya si Jiba, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Jiba yang sudah berani maju. Tidak boleh menyontek, tidak boleh membuang sampah sembarangan, dan kelas kita harus bersih. Kita harus menyapu dengan bersih dan kita menjaga kebersihan. Sama poinnya dengan si Nisa tadi, pengen yang kelasnya bersih. Kalau kelasnya bersih itu apa kok? Nyaman. Orang dicokoti, nyaman, karena lingkungan yang bersih akan membuat kelas kita nyaman untuk ditinggal. Oke, cowok yang adil. Bilang, silakan bilang. Sana, sini, Oke, silakan bilang. Diambil. Bus. Ya, silakan bilang. Maju ke sini bilang. Yang lain silakan. Yang keras ya, Bang. Tidak mengganggu teman, tidak nakal, tidak bercanda, tidak saat belajar, tidak mencuri. Oke.
peraturannya dia. Tepuk tangan untuk dia. Jika peraturan kelas tadi sudah dibacakan oleh teman-teman kalian, saatnya peraturan itu kita akan buat ke dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah peraturan yang sudah ditulis dan dibaca tadi. Jika masih mengandung unsur kalimat negatif seperti tidak, jangan kita hilangkan, biar menjadi kalimat positif. Tadi ada beberapa yang sudah membaca hasil peraturan kelas. Contohnya, tidak boleh bermain, tidak boleh bermain di dalam kelas saat istirahat. Ada nggak kalimat negatifnya? Ada ya, ini tidak boleh, jangan, dilarang, itu adalah kalimat negatifnya. Maka kita akan mengubah menjadi kalimat positif biar peraturan ini menjadi keyakinan kelas kita. Kira-kira apa nanti menjadi kalimatnya? Ayo, tidak boleh bermain di dalam kelas saat istirahat. Artinya apa? Saat istirahat diusahakan menurut peraturan yang ditulis oleh si Tegar ini adalah tidak boleh main di dalam kelas. Biar kalimatnya menjadi positif, kira-kira diubah kemana ini biar positif? Kita tidak boleh menggunakan kata tidak boleh, jangan, dilarang, itu tidak. Apa yang harus kamu lakukan? Yaitu ada yang punya pendapat? Berarti bermain di luar kelas saat yang ininya di coret. Oke, ini termasuk salah satu peraturan yang mengandung unsur kalimat negatif diubah menjadi kalimat positif. Oke, setuju? Bermain di luar kelas saat istirahat. Setuju? Setuju. Pak, berarti boleh nggak Pak ketika istirahat saya masuk di kelas? Boleh, asal jangan main-main. Kenapa? Takutnya nanti ketika ada botol minum yang ada di apa? Meja, kamu main-main, akhirnya kena pecah, ya kan? Harus mengganti botolnya teman. Nanti ada yang kesenggol botolnya, menumpahkan ke dalam ke atas buku, bukunya jadi basah, tasnya jadi basah, kan repot. Boleh masuk kelas sangat istirahat, tapi jangan sampai bermain-main, lari-lari, bucek-bucekan. Paham? Maka bermain di luar kelas saat istirahat ini termasuk sikap apa? Disiplin, karena bisa menggunakan waktu dengan baik. Tadi peraturan kelas yang diinginkan oleh si Nisa membuang sampah pada tempatnya. Kalimatnya positif atau negatif? Positif. Kenapa positif? Iya, karena tidak ada unsur atau kalimat tidak boleh, jangan, dilarang. Langsung positif semua. Membuang sampah pada tempatnya. Jadi, ketika ada temanku membuang sampah pada tempatnya, dia melanggar peraturan tidak? Setuju tidak membuang sampah pada tempatnya? Apa yang harus kamu lakukan jika ada temanmu yang membuang sampah sembarangan? Menasehatinya agar membuang sampah pada tempatnya. Bisa
kebersihan, ya. Oke. Dan contoh kesepakatan kelas kita. Halo. Ada kata disiplin dan menjaga kebersihan. Maka jika nanti ada teman-teman kita yang di kelas 3A khususnya ada yang tidak melaksanakan ini, tugas kita bersama adalah apa? Selalu mengingatkan. Pak Arbai silakan diingatkan jika Pak Arbai tidak mentaati kesepakatan kelas kita disiplin yang berupa bermain di dalam kelas. Pak Arbai, kok istirahat main di kelas? Itu tidak diperbolehkan. Berarti kamu termasuk melanggar disiplin kelas 3A. Ada temanmu yang membuang sampah sembarangan, baik di depan kantin, di depan kantor, atau di halaman sekolah, maka teman kamu itu termasuk melanggar kesepakatan kelas kita yang namanya menjaga kebersihan. Maka apa yang harus kita lakukan? Apa tadi bilang? Menasihatinya biar membuang sampah pada tempatnya. Apa manfaatnya ketika kita membuang sampah pada tempatnya? Biar kalau ada hujan nggak banjir. Oke, bisa. Apa lagi? Nyaman. Jadi nyaman ya, ya pastinya ketika kita melihat bersih kan mesti nyaman. Oke ya? Nyaman. Ya, nanti kita lanjutkan untuk kesepakatan kelas kita yang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh kita lakukan. Yakin atau tidak apa yang sudah kita sepakati bersama agar besok saat kegiatan pembelajaran berikutnya kita sudah belajar untuk mentaati apa yang sudah kita sepakati.